Halo rekanan, bertemu lagi dengan saya Deli Tambunan di profil mereka. Saya tuh sebenarnya agak kurang semangat hari ini. Kenapa tuh? Kok tiba-tiba ada kamu di sini? Halo. Wah, minumannya enak tuh. Enak lah, orang ini teh dari Bubi. Mungkin biar saya rada enakan, saya minum juga kali ya. Coba. Langsung segar. Ada yang berbeda kali ini, rekanan ya, karena hari ini kita ada di Bumi Living Space. Ini penonton bayaran tuh. Lu tau gak? Dari edisi pertama penonton bayaran ini ya, nggak fungsi. Suruh tepuk tangan aja saya setengah mati coba. Aduh. Jangan-jangan belum dibayar. Nah itu dia. Kita nggak tahu nih gitu ya. Georgie nanti yang ngurusin ya. Silakan. Oke, ada yang berbeda kali ini kita dari Bumi Living Space ya rekanan ya. Dan seperti biasa saya mengundang salah satu pelaku ekonomi kreatif yang ada di Kota Bogor. Nah hari ini sudah ada Mutia dari Reka. Dia ini koordinator subsektor arsitektur. Yes. Halo teman-teman. Dari namanya itu kedengaran bakalan ini nih kayak orang-orang yang punya banyak duit gitu. Amin, arsitek ya? gitu kan. Amin. Coba. Gimana sih lu perempuan? Looks lu kan ini islami seperti ini. Lu tertarik sama dunia arsitek. Lu kan berarti mesti berhubungan sama tukang. Yes. Ya kan? Sama material misalnya. Gimana awalnya lu terjun ke dunia arsitek? Oke. Nah jadi kalau bidang arsitektur sendiri, kalau sekarang ya banyak orang tahunya itu memang berkaitan dengan gambar. Itu nggak salah. Rancangan memang. Cuma kalau originnya, aslinya sebenarnya arsitek itu selain dia merancang, dia juga ikut ngawasin sih. Ngawasin yang katanya betul tadi kata Bang Deli. Mandor dong berarti. Nah inilah bedanya. Kalau mandor ngawasin tukangnya, kalau arsitek lebih ngawasin si prosesnya supaya gak jauh dari desainnya. Si pembangunannya. Contoh nih, ini kan kafe ini keren ya, bagus ya. Mandor mungkin ngawasin ini kira-kira pas nih naruh jendelanya ketinggian, kependekan atau kok nggak siku atau kan ini kok catnya berantakan. Kalau arsitek lebih kayak bentuknya sesuai nggak ya, dimensinya dengan sama yang digambarnya. Ya? Yes. Dengan dimensi-dimensinya. Jadi apa dia rancang, dia ngawasin ini pembangunannya sesuai nggak dengan perancangan. Dan kalau kapan-kapan atau di namanya project nggak ada yang mulus ya, tiba-tiba digambar misalkan ukurannya 10, tadi lokasi nggak dapetnya 8. Siapa yang mutusin? Nah si kontraktor atau pemborong itu akan hubungin si arsitek. Ada kendala nih, tolong dong ke lapangan cek, putusin bareng-bareng. Oke, boleh dirubah gitu. Nah itu arsitek sampai situ sebenarnya. Sampai situ ya? Harusnya. Apa yang bikin lu tertarik awalnya? Itu kan ribet sebenarnya, ribet dong? Yes. Ribet lah, lu kan ngerancang dari awal, lu bikin bentuk gambarnya seperti apa, apalagi bicara tentang dimensi ya, ada ukuran begini segala macem gitu. Yep. Kenapa sih lu nggak seperti perempuan-perempuan pada umumnya ngambil fashion misalnya, ngambil apa yang bikin lu tertarik? Sebenarnya sih kalau kita tarik kan karena suka aja ngelihat sesuatu dibikin gitu ya, prosesnya tuh seneng. Memang ketika masuk ke arsitekturnya sendiri, ngalamin kuliahnya, wow tidak sesederhana itu ya. Jadi pasti pusing ya Mutis? Lumayan sih, contoh nih arsitek ngedesain rumah sakit, ya harus paham usernya siapa. Dokter apa? Oh dokter ortopedi itu butuhnya kayak gini. Oh dokter yang bagian radiologi dia butuh ruangan yang bebas radiasi, pakai timbal segala macem. Dokter yang ngurusin anak-anak ruangannya harus seperti ini. Sampai arsitek bandara misalkan, oh harus paham orang tuh kalau dari gate sampai ke, jadi masuk ke bandara dia harus mana, lewat mana supaya dia nggak ketinggalan pesawat. Jarak tempuhnya terlalu jauh nggak? Jangan-jangan kita bikin terlalu jauh, orang keburu jalan malah ketinggalan pesawat, bahaya. Atau yang safe-nya kira-kira biar nggak papasan crossing, sirkulasinya kayak apa, sekompleks itu. Makanya biasanya arsitek kalau di dunia kerja itu nggak pernah sendirian, pasti ada tim, ada lead arsitek, ada junior arsitek dan seterusnya. Dan arsitek juga ketika bekerja itu sebenarnya nggak sendirian dengan sesama arsitek aja, dia ada kayak listrikan, teman-teman MEP, teman-teman struktur dan seterusnya sih. Pasti melibatkan orang banyak ya. Secara nggak langsung lu tidak asing dengan yang namanya kolaborasi gitu. Yes. Ada nggak sih kolaborasi arsitek dengan MC misalnya? Contohnya hari ini. Pengen diajakin kerja. MC dengan canggung. Oke. Akhirnya itulah, lu sudah kepalang basah nih nyebur sebagai arsitek. Yes. Banyak dapat proyek dong.
Alhamdulillah, disyukuri sih. Tapi gini Mut, gue nggak tahu sih ya perkembangannya karena kan gue nggak ada di bidang itu ya. Sejauh ini tuh masyarakat Bogor deh khususnya udah terbiasa belum sih kalau mau membuat sesuatu tuh melibatkan arsitek? Oke. Kalau dari tren yang gue alamin, karena kebetulan banyak proyek gue jual di Bogor, alhamdulillah sih makin sadar. Terutama ya, gue rasa karena perkembangan sosial media ya. Orang mulai respect sama desain yang bagus. Orang tahu nggak bisa asal murah-murah aja, ntar kalau bermasalah gimana. Ya. Terus juga kayak misalnya kafe-kafe kayak kita kunjungi kan, oh ternyata rumah lama tuh bisa jadi kafe yang estetik ya. Iya, iya. Pengen bikin kayak gini gimana ya? Kayak gitu. Orang mulai sadar sih perlunya itu di desain dulu. Karena emang gua sendiri sering dapat cerita tuh ada beberapa temen yang membangun tidak melibatkan profesional, arsitek profesional gitu ya. Kan ada juga orang-orang yang bisa tuh. Bisa. Pernah ada cerita, dia tuh bikin kafe, nggak di Bogor memang, di Jakarta. Rubuh, Sumpah? rubuh men. Untung belum buka. Ya Allah. Sedangkan untuk kafe, di konsepnya buat apa coba? Buat nobar, nonton bareng, bayang nggak? Rame dong. Mereka lagi loncat-loncatan. Innalillahi wa Ngeri kan? serem lah. Serius, makanya Ya ampun. menurut bener kata Mutia, sekarang harusnya masyarakat udah lebih menyadari ya, Ya. penting nih ukuran-ukuran itu kan hitung-hitungannya yang tahu arsitek, bukan cuma bentuk gambarnya doang. Yes. Kalau bentuk gambar mungkin ada juga yang bisa bikin, oh bagus, canggih segala macem. Berarti alhamdulillah kalau di Bogor udah mulai banyak yang menggunakan jasa seorang arsitek. Alhamdulillah. Banyak nggak di Bogor arsitek? Banyak sebenarnya. Kenapa pakai sebenarnya? Tapi yang masuk ke mereka dikit gitu. Upsi. Gitu bukan? Iya sih. Sebenarnya gini, Bogor itu kan agak menarik ya. Nah, Dibandingkan kayak Bandung atau Jakarta. Walaupun Jakarta gede, tapi ada ikatan arsiteknya. Bogor tuh nggak punya. Belum punya. belum ada. Wacananya udah ada, tapi ngumpulin orang-orang nggak susah. Kenapa lu nggak memulai duluan bikin? Sebenarnya udah memulai di sektor Tapi- arsitek. Tapi mungkin teman-teman gue alhamdulillah banyak pekerjaan juga. Ya gue respect mereka sih. Nggak enak juga ya. Nggak enak, Kalau gue mengganggu terlalu lah. paksa-paksa. Iyalah. Arsitek tuh memang lebih sering gini agak paradoks ya. Ketika kerja lo harus kolaborasi. Tapi di satu sisi lu juga soliter. Lu sendirian. Kenapa ya kayak gitu ya? Nggak ngerti ya, mungkin karena kalau gue ngeliatnya karena bidang desain apapun itu, desainer apapun, tetap ada rasa keakuan yang agak tinggi. Oh. Menurut gue, boleh disanggah sih. Karena berkaitan sama karya seni ya. Itu kan buah ide dia biasanya Yes. dia kembangkan sendiri. Yes, Dia khawatir kalau ada campur tangan orang lain. bisa jadi atau Ada mungkin yang gitu juga ya. arsitek itu juga nggak kayak desainer lain ya. Iya, Menurut iya, gue. iya, iya. Nggak tahu ya. Yang gue rasain, gue nggak bisa bandingkan dengan desainer baju atau Iya, apa. iya. Tapi cenderung lebih soliter sih. Iya sih. Dari zaman kuliah pun kita tugas lebih banyak tugas sendirian dibanding tugas kelompok. Memang ya desain kamu tanggung jawab kamu. A to Z ya pikirkan itu. Gitu. Oh itu emang udah ditanamkan dari zaman kuliah. Dikondisikan seperti itu. Kondisinya. That's why lu memahami lah kalau teman-teman arsitek yang lain memang waktunya kurang nih untuk bisa gabung sama lu di forum ekonomi kreatif mereka ini gitu ya. Yes, tapi kalau mereka atau ya gue mau mereka, kalau kami mau meluangkan waktu jauh lebih baik karena kalau ngelihat dari tren saat ini ya tren kolaborasi, memang ya kita menyadari ya kita nggak bisa selamanya sendirian sih. Kayak gini-gini kan ada kolaborasi teman-teman arsitek, ada radio, ada teman-teman juga sinematografi dan seterusnya. Iya. Yang bikin karya kita lebih besar, masing-masing saling mengembangkan gitu loh. Ya gitu. Keren sih pengen kalau ada kolaborasi yang lintas subsektor. Udah pernah belum lo lakuin di Reka ya sebagai sebagai koordinator subsektor, lu pernah nggak sih bikin satu event atau kegiatan yang memang berkolaborasi sama yang lain gitu? Waktu sempat mau bikin tapi belum. Sempat baru Sempat mau. mau bikin sama Oke. teman-teman fashion. Oke. Jadi kayak bikin instalasi arsitektur pakai kain-kain yang mereka buat sih. Oh, kenapa tidak dilanjutkan? Nah itu dia. Kembali ke poin pertama. Khawatirnya tuh ide itu nanti nggak bisa diwujudkan nih. Iya sih, ini sebuah PR besar. Oke. Tapi gini Mut, kalau bicara tentang forum ekonomi kreatif, Yap. gue mau minta tanggapan lu deh, walaupun lu orang Reka gitu ya. Gimana sih tanggapan lu pada saat ada nih akhirnya forum ekonomi kreatif di Kota Bogor?
menjadi sebuah wadah gitu Ya. yang namanya Reka ini. Gimana menurut lo? Tanggapan lo setelah ada Reka tuh oke atau misalnya kurang? Kalau dari yang gue alamin, selama berapa tahun sih kan kita? Dua ya? Dua tahunan. 2 tahunan ini 2 tahun. 2 tahunan ya, November 2 tahun ya. Iya. 2 tahun bersama mereka dan pionir yang gue rasa ya. Yang resmi gitu ya. Ya, yang resmi betul. Ya cukup menjadi wave lah di Kota Bogor. Maksudnya gini, orang oh ada ya kumpulan orang-orang yang ngurusin YouTube, ngurusin arsitek gitu-gitu. Ada perkumpulannya. Iya. Gitu. Ya ngefek sih. Kayak alhamdulillah pasar seni pertama kita November 2021 Ya. itu rame banget. Itu Rekayasa pasar. rekayasa pasar seni. Iya. Betul. Itu kan rame banget. Pasar Rekayasa kreatif. pasar kreatif. Pasar- Saking Enggak. ininya. Mohon maaf, pasar seni itu di Ancol ya? Iya kan sih? Minum dulu. Ini Dari namanya Bogor es teh dari Bumi Living Space nih. Ini Waktunya di-refill gue nih. yang namanya teh itu. Kenapa tuh? Gini, kalau kopi ada yang nggak suka. Oke, Kalau teh rata-rata orang mau minum. setuju. Makanya ini menyegarkan banget. Teh ini juga ada efek menyembuhkan ya. Betul. salah loh. Dia obat. Kalau zaman-zaman kita sering sekolah dulu kan UKS, ada apa-apa kan teh hangat. Ayo minum teh. Habis, upacara pingsan digotong sama PMR. Teh hangat Kasihnya kan. teh hangat. Anda Iya. pun kecelakaan di pinggir jalan juga teh hangat kan. Oke. Oke. Intermezzo itu ya, rekanan. Nah, balik lagi nih. Kalau misalnya lu Mut di subsektor arsitektur, Ya. kira-kira upaya apa sih yang udah lo lakuin dengan teman-teman yang ada di Reka lah ya, untuk memajukan ekonomi kreatif dari bidang arsitektur? Ada nggak sih? Lu punya program nggak sih awalnya? Alhamdulillah awal sih ada program. Masih berjalan, Bang. Masih berjalan. Apa programnya? Jadi Yang bisa bersentuhan langsung sama teman-teman arsitektur ya? yes. Jadi tuh sebenarnya pengen menjawab kenapa sih arsitek kok kesannya kayak eksklusif ya. Sesimpel gini deh. Arsitek tuh ngapain sih kerjaannya? Emang di Bogor ada arsitek. Terus kalau pakai arsitek berarti gue harus bikin sesuatu yang mahal gitu. Ya. Atau arsitek apakah pasti mahal? Apakah arsitek cuma gambar rumah doang atau apa? Jadi salah satu program gue itu memasyarakatkan arsitektur lewat kita pernah satu kali tahun lalu kunjungan ada tempat di Bintaro. Jadi Bintaro itu uniknya Tangsel itu dia area yang paling banyak arsitek di Indonesia yang gue tahu. Di daerah Bintaro itu? Bintaro banyak kantor konsultan arsitek di Bintaro. Oke. Mereka punya BDD. Ini sekarang lagi happening nih, lagi mulai. Lagi mulai tuh ya? Bintaro Design District. Nah Iya, itu iya. gue ngajakin anak mereka ke sana. Tahun Lihat- lalu kalau nggak salah ya? Tahun lalu. Tahun lalu. Gua ada tuh pas lu ngajakin tuh. Bener. Gue ngajakin ke sana. Pas lu ngajakin itu, ada pengen gue tanyain, cuman gue nggak enak. Lu gak penasaran gue pengen nanya apa? Itu terus Tunggu dulu, gue mau ngelucu. Lu gak penasaran gue mau nanya? Apa gua tuh, pengen kalau boleh tahu? nanya apa. Dia tuh kurang peka ya, tidak menangkap kejenakaan. Lu gak penasaran gue pengen nanya apa? penasaran apa Pas tuh? lu ngajak. Gue nanya gini, di event itu ada MC-nya nggak? Ke situ mulu. Boleh dong kak rumahnya. Ke situ mulu ya, nggak Boleh kak bercanda. rumahnya kak digambarin nggak? Bercanda. Oke lanjut, lo ajak mereka ke Bintaro. Yes. Dengan tujuan apa? Kan mereka bukan arsitek, dari subsektor lain juga. Justru karena gue pengen nunjukin di Bintaro itu arsiteknya udah kolaborasi sama yang bukan arsitek. Ada arsitek yang ngedesain rumah buat Malik yang desain sales. Ada Maliknya di situ. Oh, Kolaborasi bikin rumah dan studio bareng. oke. Ada arsitek yang bikin kedai kopi Oke. 1,5 meter di bawah tanah. Kerjasama sama kedai kopi. Ada arsitek yang kerjasama sama Ria Miranda Oke. bikin space gitu, kolaborasi. Jadi di situ tuh kolaborasi arsitek dengan lintas disiplin lain dan itu pengen gue tunjukin sebenarnya. Oh. Gue pengen mereka tuh kayak gini. Gue pengen arsitek tuh kayak gini. Lu pengennya, lu berharap itu bisa menginspirasi Yes, mereka as ini. trigger gitu loh buat teman-teman, Iya. terutama arsiteknya. Berhasil nggak? Mulai membangkitkan sedikit sih. Oke, ternyata bisa nih ya. Bisa. Arsitek dikolaborasikan dengan bidang-bidang lain gitu ya. Nah terus di tahun kemarinnya juga gue sempat sama teman-teman kan kita tiap tahun ikut pameran nih di pasar seni, pasar kreatif sorry, pasar kreatif, Ada apa sih di pasar sini? Lu pen kanjol gitu. Gue pasar kreatif. Nah kita tuh bikin pameran karya teman-teman
sama bikin meja klinik arsitektur. As simply as ya udah lu datang ya klinik ya, ceritain masa lalu di rumah seperti apa, apakah perlu kita follow up atau gimana, atau selesai di situ juga nggak apa-apa. Tapi orang oh ada arsitek dan ada orangnya. Karena kalau cuma pajangin karya, ini orangnya mana ya? Arsiteknya mana ya? Selama ini banyak begitu ya, cuman karyanya doang orangnya. Mostly iya, ataupun ya pameran arsitek yang penting arsitek juga, which is gak butuh kita juga sebenarnya. Jadi akhirnya tidak melebar kemana-mana. Iya, jadi kayak dari arsitek untuk arsitek, sorry. Tapi itu terjadi dan menurut gue sebenarnya lebih ngena kalau dari arsitek ke masyarakat. Iya. Karena orang jadi tahu ya apa penggunaan jasa kita masyarakat. Iya. Kayak gitu sih. Nah kalau ngomongin tentang masyarakat nih Mut nih, kita nggak boleh menutup mata lah. Walaupun tadi lu bilang di Bogor tuh udah banyak kok yang melibatkan arsitek, tapi kan ada juga yang masih awam menganggap jasa arsitek itu seperti bilang eksklusif, sehingga dia seolah mahal gitu kan. Padahal kan hasilnya juga sesuai ya. Belum lagi, lu mungkin pengalaman kalau ditawar suka nggak kira-kira kan. Sadis ya? Ya kan? Nah, Afgan ya? lu punya nggak sih program mumpung ada di Reka nih, lu sebagai pelakunya gitu, untuk mengedukasi masyarakat biar mereka tuh lebih memahami loh dunia arsitek itu seperti ini, bisa membantu mereka, bahkan bisa memuaskan keinginan mereka. Ada nggak sih program edukasi ke arah situ? Ada sih program kayak talk show arsitektur gitu buat umum. Ada. Oke. Cuman kemarin gue tadinya expect di November ini, ternyata harus di Desember. Dimundurin. Dimundurin. Tapi lu sudah rancang tuh ya? Udah bakal rancang. ada talk show terkait hal itu supaya masyarakat teredukasi. Yes, jadi emang targetnya masyarakat. Iya. Utamanya masyarakat biar tahu. Kayak misalkan kenapa sih di Bogor kok rumah jadi sering bocor sekarang? Oh ternyata harusnya desainnya tuh kayak gini loh. Bikin atap jangan terlalu landai. Atau kayak apa? Ya memang sesuai ya permasalahan yang simple sih, tapi emang setiap orang yang punya rumah pasti ngalamin. Bahkan gue pun ngalamin gitu. Iya. Kayak gitu sih Bang. Kalau so far lu menghitung nggak sih udah mengerjain berapa proyek di Bogor? Menghitung nggak lu? Nggak ngitung sih, secara spesifik ya. Di atas 10 tapi? Ambil ada 10. Gila. Besar kecil. Biasanya apa sih Mut yang lu kerjain? Mereka mintanya dibikinin apa? Mostly renovasi sih, nggak tahu kenapa. Renovasi. Dari bangunan yang sudah ada, direnovasi. Dinaikin, satu lantai jadi 3 lantai pernah. Terus kayak rumah jadi toko atau di tempat usaha dan seterusnya sih. Iya. Terus kalau misalnya orang nih mau merenovasi rumahnya gitu, terus ketemu sama lu. Kayak model-model gue ini kadang suka nggak paham nih. Nggak punya gambar bentuk kayak gimana. Tapi gue cuma kasih gambaran. Gue tuh pengennya tuh rumahnya itu kayak rumah-rumah di desa-desa di Amerika misalnya gitu. Pakai kayu, bla bla segala macem. Itu gimana lu cara mewujudkan ya kalau ketemu klien yang seperti itu? Lu akan bikin gambar banyak dulu, beberapa gambar, atau misalnya lu bikin satu gambar kayak gini aja Pak, atau lu kasih opsi? Oke. Kalau gue Bang. Kalau ketemu yang kayak gitu ya, yang nggak bisa menggambarkan secara detail gitu. Tapi udah punya gambaran. Iya. Gue lebih kayak membantu dia memperjelas imajinasinya sih. Karena gini, kalaupun gue ngasih semacam 20 contoh, 20 referensi gitu ya. Kalau tidak sesuai dengan imajinasi dia kayak, secara detail, nggak akan suka ya. Percuma ya. Jadi lebih kayak gue, kalau misalkan dia sudah punya gambaran ya. Karena ada beberapa orang datang, Mbak atur aja pokoknya yang penting enak gini-gini. Ya sebenarnya mereka udah punya gambaran, cuma mungkin belum jelas. Ya, gue coba gali-gali. Arsitek tuh ya kayak dokter ya. Emang kalau bidang jasa tuh kita ngegali sih. Betul. Jadi gue akan banyak nanya, karakter orangnya kayak apa, gue nilai juga. Kira-kira gunanya hobinya apa. Karena rumah tinggal itu, kalau di rumah tinggal ya. Iya. Dipakai tiap hari ya. Biar dia betah, dia punya rasa memiliki bahwa itu rumah dia gitu ya. Iya, rasa kayak, iya ini gue banget deh. Gitu, kayaknya iya maksudnya kebutuhan gue. Misalnya hobi miara apa? Ayam. Pengen ada space buat dia tukang adu ayam soalnya. Tukang sambung ayam. Butuh lapangan dong ya. Iya. Butuh lapangan warga. Oh, lu sampai ke hobi siapa lu pikirkan ya? Dia hobinya apa nih? Kalau memang ini tuh perlu ada space khusus buat akomodir itu, buat naruh tempat fitnessnya, buat naruh alat bandnya, nggak cukup kan nggak enak juga. Betul. Kayak gitu. Enak ya sebenarnya ya kalau misalnya menggunakan jasa arsitek itu bisa dimanjain ya sebenarnya. Sebenarnya. Itu tuh makanya rekanan ya. Yang mau renovasi rumah hubungin Muti ya. Ntar gue ini. Tapi gini Mut, tidak semua mungkin menganggap
jasa arsitek ini sesuatu yang sorry tapi mungkin ada nih sesuatu jasa yang harus dihargai mahal misalnya gitu. Lu gimana cara menghadapi klien yang kayak begitu tuh yang masa gini doang mahal banget sih mbak harganya kan suka nanya. Sering. Bang Masih Mutia, dapat. kalau misalnya saya minta tolong jasa untuk ini berapa? Ada rating nggak? Biasanya segini pak gitu. Masuk gitu dong mal. Gimana lu cara menghadapi mereka sih? Nggak apa-apa sih, makasih Pak. Langsung udah menghubungi kami gitu. Langsung begitu? Lu nggak coba menjelaskan dulu pak? Kan harusnya gini. Capek Enggak sih, capek sih. Iya sih kalau Karena itu. gini, ya tetap gue jelasin pun nggak merubah. Oh iya bener juga ya, nggak akan juga. Dia udah punya gambaran. Lu kok. pengalaman ya? Lu Karena dia pengalaman. sudah punya patokan ya? Iya, sini ya gue aja nggak apa-apa. Beli baju atau ya beli mobil deh. BMW mahal kan? Tapi nggak bangkrut kan? Iya. Mau beli wuling juga nggak apa-apa kan? Iya sih, nggak Ada masalah ya. pangsa pasarnya nggak apa-apa. Silakan mencari yang lain bisa. Nggak gitu, masalah, kalau sih emang- nggak mau kayak, gue juga mau sombong-sombongan kayak, udahlah cari lain aja tuh, Tokped banyak 5.000 semeter ada tuh, gitu. Nggak mungkin kan, ya Iya, thank iya, you, with respect aja nggak masalah. Rezeki sudah ada yang ngatur ya. Seru ya Mbak ya? Ngeri-ngeri sedap. Tapi lu pernah kebayang gak sih dari kecil bahwa lu bakal menjadi seorang arsitek yang seperti ini, profesional lah jatuhnya sekarang Iya. gitu? Pernah kebayang Iya gak sih. sih? Lu Iya. punya cita-cita apa dulu waktu kecil? Pengen jadi pengusaha? Atau jadi astronot yang anak gimana sih? Pengusaha sih bener. Jadi pengusaha. Pengusaha. Usaha yang nyambung dengan dunia arsitek itu apa ya? Nah ini kalau, ya cabang-cabangnya banyak sih. Ya ada kaitan sama desain juga. Iya. Either gue kayak furniture-nya, interiornya. Oh iya bisa ya? Bisa. Bisa bener. Gitu, entah Iya. gue bikin kayak, sebenarnya konsultan arsitek juga usaha sih. Iya ya? Jadi running profesinya sama running bisnis itu beda. Oke. Gitu. Nah, jadi kayak pengusaha Iya. konsultan arsitektur karena ya ternyata mungkin nggak semua arsitek bisa jadi pengusaha arsitektur. Iya, betul. Jadi kayak ketika dulu kita karyawan, kita step up jadi manajemen kan udah beda. Betul. Kita nggak lagi yang hands on di situ. Kita lebih ke Betul. manajerial. Kalau misalnya kerja kantoran, biasanya di posisi apa arsitek itu ya? Arsitek jadi arsitek tapi bisa di levelnya beda-beda. Kalau di yang gue tahu di teman-teman gue di konsultan dari junior arsitek dulu atau bahkan ada dari drafter dulu. Itu kan kalau di kantor yang bidang arsitek. Contoh kalau misalnya di dinas-dinas di pemerintahan ada nggak sih? Kalau Biasanya yang saya jurusan tahu- arsitek itu diterima di apa ya? Teman-teman yang arsitek yang bareng-bareng sama gue di pemerintahan sih udah nggak jadi arsitek. Karena hanya gelarnya aja yang dipakai ya? Yes, jadi memang tugas arsitek bukan tugas pemerintah. Iya kan? Akhirnya dia Yang kerja di tiga. bidang lain dong. Bidang lain. Itu nggak, ya well kalau buat teman-teman yang memang nggak mau di bidang arsitektur nggak apa. Ada yang happy dengan itu fine. Buat yang pengen ngedesain, Nggak masalah ya. mungkin yang lain. Berarti hampir rata-rata ya kalau misalnya memang yang sudah di arsitek, sekolahnya di situ, rata-rata ya yang mereka di situ lagi lah bidang kerjanya. Fun fact-nya, Rata-ratanya. Makanya enggak justru. enggak. Serius? Yang bertahan jadi arsitek sampai sekarang cuma dikit. Malah dikit. Serius. Dari alumni di atas gue juga yang gue tahu ya. Sebuah kenyataan baru nih. Serius, Ternyata kuliah ya. arsitek banyak. Iya. Sampai lulus agak berkurang. Sampai lulus jadi arsitek, masih bertahan jadi arsitek bisnis sedikit lagi. Dan nyebar kemana-mana. Iya. Ada yang ke perbankan, ada yang kemana. Tapi menariknya, jadi gue pernah ketemu Kang, nggak sengaja. Gue lagi ada tugas kantor ke UI. Gue ketemu senior gue ternyata berapa tahun di atas gue. Dia lagi nganter ponakannya ke FT. Gue bilang, arsitek, kerja di perbankan. Gue penasaran kayak, oke, well, ya itu bilang dia cuma. Iya. Dia cerita gini, tahu nggak Mbak? Prestasi saya di kantor itu termasuk yang cukup tinggi. Karena ternyata ilmu arsitektur yang saya pelajari, berpikir konseptual, itu kepake banget oh iya sih. buat saya kayak ngekonsep Betul. marketing, pemasaran. Jadi konseptual thinking kepake. Ya itu insight yang buat gue menarik sih. Iya. Kayak, ya ternyata terlepas either lo mau jadi arsitek, mau jadi ya pengusaha, atau mau jadi tukang masak, tapi framework atau mindset-nya lah. Iya, Mindset-nya di iya, dalam iya. itu udah kebentuk. It helps you so much sih. Iya. Gitu. Gue pernah punya bos, Mut. Di tempat gue kerja itu kan ada kepalanya ya. Ya itu bergantian tuh, dia tuh cuma berapa tahun gitu. Dia itu lulusan arsitektur gitu. Gue jadi kaget karena waktu gue diizinin ke rumahnya dia orang Bandung. Nah, Rumahnya tuh bagus banget. serius.
Gue pikir lakinya kan. Jadi begitu makan malam, terus dia nanya si suaminya tuh kayak bangga banget punya rumah itu tuh. Gimana Del? Enak gak rumahnya? Enak banget Pak ini mah. Yang bos gue tuh istrinya dia. Oke. Ini si bapaknya nih ngomong suami. Enak banget Pak. Pantesan Bapak betah ya pensiun di sini. Ya inilah rancangannya ibu arsitek satu itu. Tapi dia PNS, sehingga ilmu arsiteknya memang tidak semuanya kepake gitu pada saat dia di bidang gua kan komunikasi ya. Tapi ternyata dia arsitek. Akhirnya dia lampiaskan tuh ya ke tempat tinggal dia sendiri misalnya. Dia renov berapa tahun sekali gitu. Sehingga nggak ketinggalan zaman. Iya benar juga ya. Kadang-kadang begitulah namanya kenyataan hidup. Orang kan lamar kerja di mana ya kan, tidak semuanya harus di bidang yang sama. Tapi gini Mut, kalau misalnya lu bilang di Bogor sebenarnya banyak para para arsitektur. Ada nggak sih, bukan ada. Mereka itu lebih bekerja secara berkelompok jadi satu kantor konsultan arsitek gitu atau akhirnya individu masing-masing? Kebanyakan. Kalau yang gue kenal, rata-rata sih punya studio sendiri-sendiri ya. Sendiri-sendiri ya? Tapi mereka nggak sendiriannya 2-3 orang. Oke. Ada yang udah agak banyak, beberapa besar. Tapi di Bogor yang gue tahu, levelnya banyak yang startup. Oh. Jadi masih kayak 5 tahun ke bawah. Iya. Kayak gue kan, 5 tahun ke bawah. Gitu. Kayak gitu sih. Tapi kalau yang di Bogor tapi kerja di Jakarta, di kantor besar ada. Jadi mah tinggal aja di Bogor. Tapi ya dia di kantor besar di konsultan kerjanya di sana. Kalau lu sendiri, lu punya satu buah konsultan atau lu sendirian? Ada kantornya, ada di kantornya. rumah lah, ada studionya. Cuma memang ya karena gue mostly sendiri, jadi gue project base. Jadi saya ada project ini, gue jago beberapa orang teman gue, kolaborasi sama jadi akhirnya lu arsitek kolaborasi dengan project ini, lu gitu. menghubungi siapa. Ya, Oke. lebih diverse sih. Iya. Seru ya. Terus gimana nih Mut nih? Apa nih? Kalau misalnya ngomongin tentang ekonomi kreatif, kalian sendiri itu fokus nggak sih untuk membangun ekonomi kreatif yang ada di Kota Bogor? Nah, Para arsitektur ini. para arsiteknya ya. Kalau dibilang fokus, belum sampai situ, tapi upayanya udah ada. Jadi gini, gue sempat ada diskusi menarik sama salah satu anggota subsektor gue, Kang Agus Ramdhani. Dia itu seorang arsitek, ilustrator juga, tokoh lah di Bogor Sketchers ya, udah lama. Dia arsitek yang juga banyak ngegelutin desain di luar arsitektur, kayak ngedesain set pameran, ngedesain apa, dia itu emang bidangnya lah. Gue ngobrol sama dia, Kang, arsitek itu kan pragmatis ya, banget. Project masuk, kita kerja. Nah ketika di ekonomi kreatif, create gitu, menciptakan. Kita nggak nunggu ada trigger dulu gitu kan. Gimana? Sebenarnya kan kita nggak nyari proyek di tempat seperti ini, ya kita kan ya masing-masing teman-teman ya berkarya. Nah Kang Agus ngasih gue sebagai arsitek bagus banget. Dia bilang kalau arsitek di ekonomi kreatif itu bukan lagi mencari proyek atau menunggu proyek, tapi membuat proyek, menciptakan, create peluang-peluang itu, create kesempatan itu, kayak misalkan pas pameran. Ya kita waktunya ini sih sebenarnya ekonomi kayak Reka ini nih sebuah lahan fertil untuk kita menanam ide-ide yang mungkin nggak bisa dilakuin di bidang kita, di profesional, karena ya harus ada pemberi dananya segala macam. Di Reka tuh kita kayak bisa playground-nya lah. Contoh kan misalkan, yuk bikin rancangan yuk, kira-kira gimana ya biar orang-orang kalau punya kanopi atau carport nggak itu aja, orang-orang biar nggak perlu parkir di pinggir jalan gimana sih, dan seterusnya gitu. Jadi meng-create ke situ sih. Upayanya kita kemarin udah sempet pameran karya-karya, buka klinik juga, klinik arsitektur. Responnya cukup ramai sih. Kita kemarin tuh bawa festival HAM, kita bawa isu HAM dari perspektif arsitektur. Jadi kita yang memancing, emang hubungannya HAM sama arsitektur apaan? Jauh banget ya. Itu apa tuh? Nah, jadi ternyata hak asasi manusia itu salah satunya kan hak untuk merasa aman ya. Hak untuk berlindung. Nah, arsitektur itu dari situ. Emang lu nggak ngerasa aman selama ini? Arsitektur itu memberikan rasa aman. Oh, memberikan rasa aman. Tempat tinggal. Tinggal yang tempat bernaungnya. Diperhitungkan sedemikian rupa sehingga yang tinggal itu merasa aman. Ya, haknya ini terpenuhi. Sekarang kita ngeliat ya di TV, di berita lah, orang-orang kehilangan tempat tinggal karena kejadian yang di Palestina gitu kan. Ya nggak punya pernaungan, tinggal dimanapun.
kapan aja dia bisa dihantam ya kan, Iya, hak iya, daungnya iya, nggak iya. ada. Gitu. Ternyata ada hubungannya. Ada ternyata. Lu bikin pameran di situ? Iya, gue bikin teksnya di itu pameran yang Festival HAM kemarin. Iya, iya, iya. Gitu. Tapi gini Mut, untuk memenuhi program lu yang mengedukasi masyarakat lah, lu mengajak teman-teman arsitektur lain untuk memamerkan karya-karyanya, sehingga masyarakat tuh bisa lihat, oh orang-orang Bogor ini ada nih bisa bikin begini, bikin begini. Mereka punya kemampuan yang oke ya untuk memajukan Kota Bogor atau mungkin untuk membantu si masyarakat itu sendiri atau tempat tinggalnya gitu. Itu kan butuh dana, Mut. Yes. Biasanya lu dengan cara apa mencari dananya? Kalau selama ini sih udunan sih. Dari kalian sendiri? Iya, kayak kemarin kita pameran ya nyetak berapa ya bagi berapa gitu aja. Mandiri ya? Mandiri. Kalau bicara beda banget soalnya. Kesal. Iya. Seru tapi ya. Gua walaupun baru ngobrol sedikit jadi lebih paham lah tentang dunia arsitek karena gue sendiri bukannya gue tidak tahu, tapi gue sendiri kurang mendalami lah. Tapi yang gue tahu arsitek itu jasanya oke banget. Gue punya cita-cita nanti gue pengen bikin sesuatu melibatkan mereka gitu. Apalagi lu bilang dilihat nih dari hobinya orangnya seperti apa, itu kan bisa menggambarkan diri kita ya. Jadi bisa betah tinggal di rumah sendiri. Yes. Nggak nyari rumah lain maksudnya. Aduh, rumah siapa? Ya, beli rumah baru maksudnya Oke, gitu oke. dia mau kemana-mana. Rumah orang dibeli bener sih. Oke. Mut, Yap. makasih udah mampir ke sini. Mudah-mudahan lu sukses terus. Amin, Bang Dewi Begitupun juga. dengan suksestornya di Reka, mudah-mudahan semuanya bisa terus memajukan Kota Bogor melalui ekonomi kreatifnya lah di bidangnya masing-masing. Ya. Amin. Baiklah kalau gitu, rekanan sampai di sini dulu obrolan kita di profil mereka bersama Mutia dari subsektor arsitektur di Reka Kota Bogor. Kita bakal ketemu lagi di profil mereka edisi selanjutnya. Saya Dili Tambunan, salam. Salam.